Oke, kita narasi dulu ya teman-teman. Selamat datang semuanya di sebuah teater BCR, bukan cerita rakyat. Pada malam kali ini, di akun Bastiar Salvatore, saya akan menampilkan sebuah teater yang berjudul Malin Undang. Baiklah, semoga kalian suka. Aku akan narasi di bawah sini ya. Oke, aku akan mulai soundtrack. Mana soundtrack? Aduh, aku gugup sekali nih. Tiba-tiba segmen baru di lapak orang. Bentar. Alhamdulillah sehat, Kak. Kamu hari ini sibuk apa aja, Ria? Kreatif, belum mulai. Belum. Oke, kita mana soundtracknya? Ini dia. Narasi dulu ya. Pada suatu hari, di sebuah desa di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak yang memiliki suku Minangkabau sedang bermain bola. Aku nggak usah ngilang deh, aku di sini aja. Di sini. Nah. Di sini. Nah, jadi nggak ganggu. Nah. Bola ini seru sekali. Tek. Wah, bolanya hilang. Tidak. Aku lupa mamanya. Wayang mamanya nggak ada, guys. Ya, gimana dong? Wayang mamanya nggak ada. Oh, yaudah pakai ini aja. Aduh, anakku, kamu ngapain main-main bola sana? Sini bantu mama. Iya mama, iya. Tuk. Kamu ini bukannya bantu mama ke kebun, bukannya bantu mama ke sawah, malah main bola kamu. Ayo kerja. Tapi ma, anak-anak seumuran aku itu mau sekolah. Aku juga mau sekolah, mama. Sekolah? Buat apa itu sekolah? Udah kamu kerja aja di belakang sana. Oke. Musik ganti ya. Pemerannya udah berbaris gitu di samping. Sabar. Itu Malin Kundangnya, aku kira mau promosi baju. Agak lain. Males. Bentar. Untuk musik tegang karena lagi berdebat. Nah, aku tidak mau kerja, mama. Aku mau sekolah seperti anak-anak lainnya. Di kota sana ada sebuah sekolah negeri yang bagus. Aku mau bersekolah di sana. Aku mau kuliah, mama. By the way, dia bukan minor ya, guys. Dia udah tua, harus kuliah gitu ya. Kuliah? Salah. Kuliah? Apa itu kuliah? Kamu jangan kuliah, urus aja sawah mama sana. Ayo cepat, nanti mama belikan bola baru kalau kamu ke sawah. Aku tidak mau, mama. Aku akan segera pergi dari sini. Tuk. Dasar anak tidak tahu diuntung. Tapi kalau kamu sudah kerja dan sudah dapat uang, jangan lupa kasih mama. Jadi anak berbakti pada orang tua. Masuk mamanya. Tok. Oke, dah. Bentar. Kok aku tiba-tiba ada poni? Aduh, ini taruh bawah dulu. Kemudian, dengan perasaan yang tegang dan marah, sang anak maling pergi ke kota menggunakan perahu. Salah. Dan dia sampai di kota. Ntar ganti dulu. Kota mana kota? Aku nggak ada kota, guys. Kotanya nggak masuk. Ya udah, kita pakai ini aja. Nah. Aku baca komen dulu. Jalannya bunyi tuk. Iya. Ngakak. Sabar dulu karena belum. Ini apa? Ini teater, teman-teman. Gila, dongeng sebelum tidur. Kamu yakin gak mimpi buruk habis ini? Maaf ya. Oke. Sesampainya di hiruk pikuk perkotaan. Ini lagunya yang ini. Mana lagunya? Nah. Sesampainya di hiruk pikuk perkotaan, maling berkeliling kota mencari sekolah
alias tempat kuliah untuknya belajar. Halo Ai, welcome. Tuk. Ceritanya dia ganteng guys, ceritanya ya. Aku sangat pusing di sini. Mencari tempat sekolah yang bisa mengembangkan skill bakat dan kepintaranku ini. Aku sangat bingung. Aku perlu seseorang untuk membantuku. Di kejauhan terdapat seorang warga kota asli. Terdapat seorang warga kota asli yang mendengar keluh kesah maling dari kejauhan. Melihat dari jauh, nggak bisa dibesarin. Melihat dari jauh, dia tertarik pada maling. Suaranya. Wah, cowok itu sangat tampan. Aku akan berusaha membantunya dan mendekatinya supaya nanti dia bisa jadi suamiku. Oke. Astagfirullahaladzim. Tuk. Halo ganteng. Siapa kamu? Perkenalkan, nama aku Syahrini. Kamu bilang kamu sedang mencari sekolah yang sangat bagus ya? Aku orang sini dan aku bisa membantumu. Apa? Kamu bisa membantuku? Tapi kamu terlihat aneh. Aku tidak mau kamu bantu. Maling pun pergi meninggalkan Syahrini sendirian dengan perasaan yang sedih, gundah, dan patah hati karena ditolak oleh orang yang ia tertarik dan sukai pandangan pertama, yaitu. Namun, Syahrini tidak serta merta pasrah dan menyerah. Akhirnya Syahrini datang ke sebuah perdukunan dengan niat untuk mengguna-guna si maling. Ya ceritanya dia manggil jin ya. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku harus memanggil jin untuk mengubah aku menjadi lebih cantik dan bisa mendekati orang itu. Oke. Simsalabim jadi apa? Prok. Cing. Kamu memanggilku? Siapa kamu? Aku adalah Bastiar. Aku adalah jin untuk menolongmu mencari jin-jin lainnya sesuai yang kau butuhkan. Apa? Bastiar? Aku baru dengar nama jin seperti itu. Iya, Apa yang bisa aku bantu, wahai nona yang cantik? Aku ingin mendekati seorang pria, tapi aku juga pria. Tapi aku tidak tertarik di matanya. Karena itu aku perlu bantuanmu, jin Bastiar yang agung. Aku bisa membantumu. Kalau begitu aku akan tampilkan jin apa saja yang aku punya. Baik, jin Bastiar yang agung. Kamu tunggu dulu di pojokan. Baik. Nih dia tunggu di sini. Mari kita sambut jin yang pertama. Wawawit. Halo. Aku adalah jin Wawawit. Aku di sini bisa membantumu untuk menjadi lebih kaya raya dan aku bisa menanam banyak sawit jika kau butuhkan. Hehehe. Hoci! Aku tidak perlu jin seperti ini, Bastiar. Kamu menipuku. Tidak seperti itu. Mantan ini bang, halo Hikari. Panggil jin yang lain, Bastiar. Baik. Wawawit, kamu balik cepat. Ya, baiklah. Jin yang kedua, ayo masuk. Sering. Gimana suaranya ya bagusnya? Halo, nama saya Pertamini ya. Saya di sini bisa membuat kamu lebih
kaya raya lewat minyak rambut saya ya. Saya bisa memproduksi banyak minyak rambut ya. Kalau kamu perlu duit dan perlu rambut kamu jadi bagus ya, kamu bisa minta tolong saya loh. Hah? Apa ini? Rambut? Rambutku sudah bagus. Aku tidak perlu dia. Tendang, cetak. Aduh. Aduh, kamu ini banyak sekali maunya ya. Haha, kalau begitu aku akan panggil jin yang ketiga. Ayo cepat, aku tidak punya banyak waktu. Bentar. Jin keempat, datanglah. Jin yang keempat, mana tadi ya? Apa? Oh ini. Wah, cerita apa ini? Ini cerita maling undang, guys. Ini yang kedua. Saya dipanggil tuan. Hehehe. Ini dia yang kamu cari. Jin apa ini? Ini adalah jin untuk mencari uang. Uang yang benar-benar uang. Kamu tidak perlu usaha. Kamu tidak perlu menanam sawit. Atau tidak perlu menjual minyak rambut. Apalagi minyak bumi. Kamu hanya perlu memelihara si... Siapa ini namanya? Kamu siapa? Aku Buto Ijo. Buto Ijo kuping panjang. Ya, itu dia namanya. Kalau begitu kamu pelihara dia, kamu beri dia makan, nanti dia kasih kamu uang. Dia nyariin kamu uang, dia mencuri. Hehe. Tapi aku Dia apa? Tapi aku sukanya makan duit rakyat. Kasih aku makan duit rakyat, baru aku akan memberi kamu uang. Lah itu sama aja kocak, cetak. Shoot. Aku tidak perlu jin yang seperti itu. Aku perlunya jin yang membuat aku jadi cantik, bukannya banyak duit. Kamu ini bagaimana, Bastian? Ya sudah. Sabar Syahrini. Ayo kembali lagi. Kita panggil jin yang terakhir. Aduh, baik. Nino, bahaya ya. Dracin kah? Iya. Buto Ijo dan manusia rambut pink tadi saudara. Ayo, jin yang terakhir, keluarlah. Aku akan memanggil dia. Syang sing nyising. Sring. Loh, kok saya dipanggil lagi, Tuhan? Loh, kamu kenapa muncul lagi? Oh, nggak tahu, saya lagi makan duit rakyat, Tuhan. Ya udah, balik sana, balik. Oh ya udah, mari. Maaf, saya salah mantra. Ya. Ayo kita ulangi lagi. Sing ngising, si ngakak abis. Sering. Apakah ada yang memanggil saya? Ini dia. Wow. Dia bisa membantu kamu untuk menjadi cantik. Apa? Salah gimana suara tadi? Apa? Ini yang mama cari. Ini yang saya perlukan. Cepat ubah saya menjadi cantik, wahai Wowowi. Oh, sabar. Loh, kok tanya saya? Apa ini, weh? Welcome, Yuki. Nggak kuat ya, oh. Welcome, Nai. Welcome, Zea. Apa kabar? Kalian sehat kah? Syahrini kan dah cantik. Ini cantik banget. Ayo, minggir. Salah suaranya. Ayo, minggir. Saya ingin menjadi cantik. Baik, sabar. Ayo semuanya baca mantra yang sama seperti saya. Ayo. Apa mantranya, guys? Bagusnya, guys. Apa? Ya itu. No anu dianuin, yang itu diiniin. Yo, jadi apa? Prok. Sing. Ini ceritanya berubah. Aku berubah menjadi cantik. Sring. Wah, aku sudah berubah menjadi wanita yang cantik di mata manusia. Wah, terima kasih, Wowowi. Kamu mau bayaran apa? Hehehe, bayaran ya.
kamu cukup datang saja ke ratapan Oslo ya, nakku ya. Ah, baiklah Wawawi, terima kasih. Sama-sama. Gak kuat tiba-tiba. Gak kuat tiba-tiba Juli. What the hell, no? Narator, ayo kita fokus. Wah, aku sudah menjadi cantik. Aku akan pergi ke tempat cowok tadi dan akan menggodanya supaya aku bisa memakan duitnya. Wah, kamu sudah menjadi cantik Syahrini. Hah, siapa Syahrini? Aku sudah tidak suka nama itu. Panggil aku Sule. Sule. Sepertinya pernah dengar, tapi ya sudah. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tapi ingat, bila kamu tidak membayar jasa dukunku ini dalam waktu yang cukup, maka kamu akan ditimpa bom dari langit. Heh, tenang saja, aku bukannya orang miskin. Terima kasih, Bestiar. Sama-sama. Oh, ho, ho, ho. Oke. Ceritanya tempat lain ya guys. Ceritanya udah ke kota. Sule bukannya komedian, iya ini mah bakat terpendam yang wajib dipendam. Itu ceweknya Jack. Gak ada ya. Apa tadi ceritanya? Oh, kemudian di sebuah ujung kota, maling masih mencari sekolah yang dia idam-idamkan, namun belum ketemu. Dari kejauhan, namanya dipanggil. Aduh, bagaimana ini? Aku sudah mencari sekolah itu di mana-mana tapi tidak ketemu juga. Bagaimana ini? Halo ganteng, kamu sendirian di sini? Hah? Ada My Kisah, My Bini Pretty Witty Winnie, ada My Neraka. Maksudnya, halo, aku Maling. Apa kabar? Maling? Namamu sangat red flag. Aku suka. Ayo kita nikah. Nikah? Tapi aku mau sekolah dulu. Apa itu sekolah? Sekolah dan kuliah itu tidak perlu. Itu hanya membuang-buang uang. Ayo kita nikah saat umur kita masih 19 tahun. Mali nikahin sama Iwa aja. Ai, kamu jangan macem-macem, Ai ya. Kurang ajar kamu, Ai, jangan ya. Ya sudah kalau begitu. Sekolah kan bisa nanti-nanti ya. Orang yang tidak pintar saja bisa nikah. Ayo kita nikah. Aku sudah tidak sabar. Ayo. Kita akan pergi ke tempat orang tuamu dulu. Ayo. Orang tuaku? Apa? Kenapa memangnya Maling? Tidak ada. Ayo kita pulang. Tapi rumah aku ada di Sumatera Barat. Ya sudah, kalau begitu aku ikut saja. Tuk. Nah, Maling dan wanita yang baru ia temui itu pun saling jatuh cinta. Atau emang iya ya? Kemudian mereka ingin Iwa kebanyakan nyawit. Loh kok tiba-tiba rame? Kenapa tiba-tiba rame? Oke, fokus narator. Kemudian mereka berdua berusaha untuk meminta restu dari orang tuanya Maling. Kemudian mereka pun pergi naik perahu untuk kembali ke kota si Maling. Namun siapa sangka ternyata praktik perdukunan yang dilakukan oleh Sule yang awalnya adalah Syahrini diperhatikan atau ada orang yang melihat. Mana wayang si orang itu ya? Bentar guys, aku kehilangan fotonya. Mana dia? Nah ini dia. Kemudian praktik perdukunan dari Syahrini yang menjadi Sule menjadi sebuah berita yang hangat di kota.
ceritanya aku reporternya ya. Baik, bagaimana ibu? Ibu bilang ibu melihat sebuah praktik perdukunan di kota ini. In this 2026, ma'am? Lah iya mbak. Saya tadi lihat. Mbak, dia memanggil sesosok jin yang bentuknya sangat aneh, Mbak. Dan kemudian beberapa lama tiba-tiba muncul muncul jin dan hantu yang bentuknya aneh-aneh, Mbak. Begitu. Bentuknya aneh-aneh. Bagaimana maksud dari ibu ini? Masa gitu aja nggak tahu, Mbak? Itu kamu tolong. Maksud saya, Mbak ini kurang ada wawasan perdukunan ya, Mbak. Walaupun di tahun 2026 ini, ya masih emang ada praktik perdukunan. Itu musyrik loh, Mbak. Itu syirik, itu tidak boleh. Astagfirullahalazim. Ya itu buat itu intermezzo aja, guys. Itu nggak ada hubungan sama ceritanya, maaf ya. Oke, kita akan kembali ke kemudian Sule dan Maling menaiki kapal. Ini dia kapalnya. Shoot, ngang, ngang, ngang. Itu suaranya. Bentar. Santai, nah. Ngang, ngang, ngang. Kapalnya keren. Sesampainya di pantai dekat rumah Maling berada, terlihat sesosok wanita wanita tua yang sedang maksudnya nyawah di sekitar pantai. Nah ini dia. Ini ceritanya mamanya Maling, guys. Aduh, nggak bisa dibesarin, guys. Oh no. Nah, oke, aman. Nyawit susu bendera. Ayo semuanya, mari kita nyawit supaya kita kaya. Dia lagi nyawit nih ceritanya ya. Tiba-tiba Sule yang baru aja turun dari perahu menabrak sesosok wanita tua tersebut. Aduh, pinggang saya sakit. Tolong, kaki saya sakit, tolong. Aduh, sepertinya tadi aku menabrak sesosok berwarna hijau. Apa itu tadi, rumput laut? Aduh, hei, dasar anak tidak tahu diuntung. Beraninya menabrak orang tua dan tidak minta maaf. Thank you for the share, Misumi. Hah? Siapa kamu? Dasar wanita yang tidak wangi. Wanita yang tidak ada badan. Tidak ada badan begini. Saya bekerja dan mendapatkan uang dari kepala saya ini. Terserah kamu, wahai wanita tua. Kemudian lewatlah sosok Maling di sebelah Sule. Ayo sayang, kita pergi ke rumah aku. Aku sudah tidak sabar untuk menikah denganmu. Ayo sayang. Maling? Ibu. Hah? Ini ibu kamu, Maling? Wanita yang tua dan tidak punya badan ini? Dalam hati, Maling berkata, Kalau aku mengatakan bahwa dia adalah ibuku, aku pasti tidak akan dinikahi oleh Sule. Kalau begitu, tidak akan kuakui kalau dia ibuku. Kembali ke masa sekarang. Bukan, dia bukan ibu aku. Wajah, dia adalah pembantuku. Oh, pembantumu, pantas saja. Aneh. Apa? Pembantu? Malin, kamu tidak ingat sama mama, nak? Mama yang ting-nang ning-nang kamu dulu, nak. Kamu lupa. Iya, saya skizo, Bu. Saya nggak punya mama, maaf. Saya lahir sendiri. Dasar anak tidak tahu diuntung. Ya sudah, ayo kita pergi saja.
Mungkin ibu kamu tidak ada di sini, Malin. Ya sudah kalau begitu ayo kita kembali ke kota. Kita nikah siri aja. Ayo. Maling dan istrinya pun kembali memasuki perahu untuk berkelana kembali ke kota. Melihat hal itu, ibunya Maling tidak bisa berkata-kata. Ia sedih tak ketulungan. Ia pun mengadahkan mic yang ia pegang dan ia berseru sambil berdoa. Ya Tuhan, kenapa anakku bisa lupa dengan diri ini ya Tuhan? Sudah ku bilang seharusnya dia tidak merantau. Dia itu imannya masih kurang. Ya Tuhan, kalau begini aku terlanjur sakit hati. Aku tidak bisa hidup tanpa diakui oleh anakku sendiri. Ya Tuhan, kalau begitu, berikanlah dia hukuman yang seberat-beratnya. Sedetik kemudian, tiba langit berubah menjadi gelap gulita. Aku nggak ada fotonya lagi. Mana perahu? Aduh. Nggak bisa. Salah. Nggak bisa, guys. Nggak bisa diambil. Ya udah kalau gitu kita ambil lagi yang baru. Mana tadi? Kapal, mana kapal? Oh, perahu deng, aku taruhnya. Nah, ini dia sama ini. Bentar ya. Sama ini. Petir mana petir? Oh, bukan, jeder deng namanya. Nah. Tiba-tiba saat perahu Maling dan istrinya sedang berkendara di dalam lautan luas. Tiba-tiba, mana soundtrack yang tegang? Tiba-tiba ombak pun menggelegar. Tiba-tiba air naik setinggi 10 meter tingginya. Dan kemudian laut meluap sepanjang 100 km ke atas. Dan tiba-tiba petir menyambar Maling. Mana Maling? Salah. Maling tadi mana Maling? Ini dia. Wah, ombak ini. Aku mabuk laut. Aduh, apa itu ada di langit? Jeder. Aku tersambar petir. Tiba-tiba kakiku rasanya kaku. Bagaimana ini? Tiba-tiba saat Malin melihat ke bawah, kakinya mengeras menjadi seonggok batu. Dengan perahu yang masih berjalan, sedikit demi sedikit Malin semakin menjadi batu. Mulai dari kakinya, kemudian mata kakinya, kemudian telinga kakinya, kemudian lututnya, naik ke pinggang, naik ke perut, naik ke wajah, dan akhirnya nggak bisa diambil. Nah, itu dia. Akhirnya, doing, Malin berubah menjadi batu. Dan keakibat laut yang terlalu ganas, batu tersebut jatuh ke laut, terguling dari kapal. Duguduk. Duar. Biur. Jule yang masih berada di atas kapal tercengang melihat hal itu terjadi. Calon suami siriku, dia pergi kemana? Apakah tadi aku lihat dia menjadi batu? Batunya nggak batu banget. Batunya estetik ya.
jadi melakukan persilangan bersama calon suamiku. Tidak, aku kecewa. Saatnya cari suami yang lain. Namun tiba-tiba petir kembali menggelegar begitu kerasnya sampai mengingatkan pada Sule perkataan dari Bastiar di kota kemarin. Ini ceritanya dia flashback ya. Hehehe, ingat, jika kamu tidak membayar aku dari waktu yang ditentukan, maka kamu akan ditimpa oleh bom. Namun, walaupun telah mengingat hal itu, Sule hanya menertawakan dan bilang bahwa tidak mungkin tiba-tiba ada bom di tengah lautan seperti ini. Sedangkan pada suatu tempat di waktu yang sama, kayaknya nggak ada deh. Di waktu yang sama, ada seorang couple yang baru saja menikah di Sumatera Barat, di suatu tempat yang lain ya. Wah, aku lega kita sudah menikah sayangku, udah. Iya sama-sama. Kok sama-sama? Kamu menerima mahar dari aku kan? Apa itu mahar dari kamu, suamiku? Mahar dari aku adalah ini dia. Hah? Apa ini? Aku tidak mau, aku nggak suka. Kamu buang saja. Hiya. Swing. Bom itu pun berputar-putar di langit yang biru. Lama-lama berputar, semakin berputar, makin jauh hingga ke tengah lautan dan akhirnya ke atas kapal si Sule. Dan akhirnya bom itu tiba-tiba swing, duar. Apa ini? Duar. Dan akhirnya sang Sule pun musnah terkena bom dari kutukan sang jin Bastiar. Tamat. Yeay. Alhamdulillah sudah tamat. Yeay. Begitulah akhir kisah dari Maling Undang ini. Bastiar banget namanya. Iya. Innalillahi Sule. Welcome Zea. Minum-minum. Iya minum. Aku minum dulu teman-teman. Tamatlah sudah alkisah kami. Alhamdulillah. Aduh, seger. Bakat terpendam Yuwa. Iya banget. Kalian kalau mau dengar teater lainnya, silahkan nanti datang ke akun aku ya.